Malam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau. Terus, kawan-kawan, tadi saya dapat info dari Fahrudin bahwa kami akan berdebat dimajukan. Karena Gus Imron ada kegiatan di atas jam 9. Saya tidak tahu apa kegiatannya. Jadi kawan-kawan, jangan sampai terlewat karena debat ini sangat menarik. Kita akan berbicara jalan keselamatan, ya kan? Atau jaminan surga atau jalan ke surga. Ya kawan-kawan ya. Kalau kita lihat sepintas, memang bolehlah kalian bilang bahwa semua agama menjamin orang masuk surga. Kan demikian. Tetapi setelah kita baca kitab suci, hanya Bible lah yang sudah memberitakan atau membuktikan ada jalan menuju surga. Kitab suci yang nanti si Fahrudin, maksud saya si Fahrudin akan kesulitan membuktikan bahwa di dalam kitab sucinya ada jalan keselamatan. Yang ada adalah sampai saat ini adalah janji keselamatan. Bedakan ya kawan-kawan ya. Ada keselamatan dengan janji keselamatan. Kalau ada keselamatan, contohnya di Bible. Henok, Elia, baru orang yang disalib sebelah Yesus itu sudah selamat. Dan Yesus sendiri sudah masuk surga. Kalau janji keselamatan, itulah untuk kita-kita ini. Di mana kita dijanjikan keselamatan ke surga apabila kita menyembah Yesus dan sebagainya. Tetapi di Bible sudah dijelaskan, ini loh, sudah ada jalan itu. Sudah ada keselamatan itu. Ya kawan-kawan, semoga dia tidak menonton video ini. Karena kalau dia menonton video ini, takutnya dia langsung gemetar. Ih, gimana nanti ya katanya. Dan pertanyaan saya, tetap saya fokus kepada saya minta dia membuktikan. Ya kita harus pembuktian kawan-kawan. Saya tidak banyak-banyak, 3 aja pertanyaan itu. Dan kalau dia mampu menjawab itu, berarti loloslah dia. Kan pertanyaannya ya seputar-putar keselamatan. Dan nanti pada ujungnya ya pertama saya akan bertanya, apakah ada keselamatan di luar Allah SWT? Kan itu kan sama dengan kita, apakah ada keselamatan di luar Yesus Kristus? Kan demikian ya kawan-kawan ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang sama dan saya minta nanti kasih ayat. Kalau itu saya pikir dia gampang lah itu. Karena di Al-Quran ada kok itu banyak tertulis ya kawan-kawan ya. Apakah keselamatan di dalam Allah SWT bisa diterima oleh umatnya atau di luar umatnya. Kan demikian. Atau di luar orang yang menyembah Allah SWT atau orang yang mengenal Allah SWT. Kan demikian ya. Kalau orang di luar misalnya bisa, contoh kayak orang Kristen ya. Ketika ada orang di luar murid Yesus yang mengusir setan, Yesus mengatakan dia bagian dari kita. Kan demikian. Dan juga di dalam Kristen ada dikatakan siapa yang bisa melakukan kasih, tidak ada satu hukum pun yang menolak hal itu. Tapi kasih yang diajarkan Yesus ya bukan kasih-kasih sembarangan. Apalagi kasih penyanyi itu ya, atau siapa-siapa itu. Jadi kawan-kawan ini sangat menarik. Dan semoga saya tidak terjebak di dalam permainan dia. Karena saya lihat dia sudah mempersiapkan permainan. Kan sudah pernah juga saya berdiskusi mengenai hal seperti ini dengan mereka waktu di Facebook ya. Dan saya sudah tahu clue-clue yang mau mereka sarankan kepada saya. Tidak jauh dan tidak bukan. Hanya mengenai bangsa Israel. Ya kawan-kawan ya. Tenang sajalah. Bahwa Alkitab bisa menjelaskan itu semua. Bahwa mereka akan kelabakan menjelaskan pertanyaan saya nanti dari kitab suci Al-Quran. Jadi kawan-kawan, jangan lupa ditonton nanti jam 19.30 di channel ini juga ya kawan-kawan ya, agar kalian punya tambah pengetahuan mengenai jalan keselamatan ini. Gimana sih jalan keselamatan? Biar kita paham ya kawan-kawan ya. Oke. Sekian dan terima kasih.
Salam sang debaters.